Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Yang kurang semangat, selamat pagi adik-adik. Pagi. Ya, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal yang kedua dengan tema yang lebih menarik lagi ya. Ada yang tahu tema kita hari ini? Boleh. Ya, topik kita hari ini yaitu bullying. Tadi sudah berdoa ya? Ya, tidak usah perkenalan diri lagi karena 2 minggu lalu kita sudah perkenalan diri dalam layanan yang pertama. Di sini kakak mau tanya, masih ada yang masih ingat apa itu bimbingan klasikal? Ya, bimbingan klasikal adalah bimbingan yang dilakukan di dalam kelas dan diikuti oleh seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Sudah mengerti? Sudah. Oke, jadi tujuan dari layanan ini agar adik-adik lebih memahami apa itu bullying, jenis-jenis bullying, penyebab perilaku bullying, dampak dari perilaku bullying, dan juga cara mengatasi bullying. Tapi sebelum kita masuk pada materi, kita melakukan ice breaking dulu supaya nanti saat materi tidak ada yang mengantuk. Semuanya bangkit berdiri. Tangannya ke atas. Sudah tidak fokus. Oke, kita ulang. Tangannya ke atas. Masih ada yang tidak konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tangan ke samping. Ya, tangannya semua di atas. Putar, berhenti. Masih ada yang tidak konsentrasi. Putar, pegang dagu. Ya, lagi. Putar, pegang mata. Ya, silakan duduk kembali.
Ya, apakah adik-adik sudah siap kita masuk pada materi? Sudah. Oke, kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu bullying? Coba angkat tangan yang tahu apa itu bullying. Tidak ada yang tahu apa itu bullying? Tidak. Ya, mengejek teman, pintar. Ya, memukul teman. Tindakan kekerasan ya. Ya, betul sekali. Kakak mau tanya, apakah di sini ada yang sering melakukan bully? Banyak. Coba angkat tangan siapa yang sering melakukan bully? Ya, kalau bisa itu dihentikan karena bully adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Oke, di sini kakak akan menampilkan dan menjelaskan sedikit materi mengenai bully, tapi mohon diperhatikan ketika kakak menjelaskan karena nanti kakak akan bertanya. Oke, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku negatif yang menyakiti orang lain baik secara verbal, fisik maupun mental, sehingga membuat korbannya menjadi terganggu, tidak nyaman, bahkan sakit hati yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Ya, jenis-jenis bullying. Yang pertama ialah bullying verbal. Bullying verbal ialah tindakan yang menggunakan perkataan atau kata-kata untuk menyakiti korban dengan tujuan untuk menghina, meremehkan, merendahkan, dan juga melukai hati korban. Yang kedua, bullying fisik ialah perilaku menyerang korban dengan cara memandang, menendang, memukul, dan juga meninju, menampar, menarik, mendorong, dan sebagainya yang berkaitan dengan fisik. Misalnya ada teman punya sepatu baru, kemudian dikejar-kejar lalu diinjak sepatunya. Itu perilaku bullying fisik. Kemudian teman yang pakai bajunya rapi terus dikejar-kejar lalu dikeluarkan bajunya. Itu tidak boleh ya, karena itu adalah perilaku bullying fisik. Yang ketiga, cyberbullying ialah tindakan yang menyerang korban secara online di dunia maya yang tujuannya untuk melecehkan dan mempermalukan korban melalui media sosial. Misalnya ada teman kita yang memasang foto kemudian di komen, "Ini jelek banget sih." Pasti ada yang begitu toh? Ayo jujur. Biasa juga dia komen dengan ini wajah sama lehernya warna kulitnya beda, ini rambutnya nggak cocok, dan masih banyak lagi. Itu ialah tindakan cyberbullying. Sasaran korban orang yang memiliki kekurangan dalam fisik, misalnya karena dia tidak lancar dalam berbicara, kemudian ditiru-tirukan cara ngomongnya seperti apa. Yang kedua, orang yang memiliki kepribadian yang pendiam, lebih suka sendiri dan lebih nyaman belajar sendiri, dan dibully. Misalnya, jangan dekat-dekat sama dia nggak punya teman, dan hari ini masih nggak punya teman, dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan sama teman lah. Yang ketiga, orang yang mempunyai kesalahan, misalnya ayahnya adalah seorang koruptor atau pencuri, kemudian karena ayahnya mencuri, maka anaknya biasa dipanggil anak pencuri, makan duit haram, dan sebagainya. Ya, penyebab perilaku bullying yang pertama, kurangnya perhatian dari keluarganya, jadi dia mencari perhatian di luar dengan cara membuli teman.
Yang kedua, karena rasa iri kepada korban tersebut, entah karena korbannya memiliki kelebihan yang dia nggak punya sehingga dia menghina korban tersebut atau menjelek-jelekkan korban. Yang ketiga, karena memiliki dendam sama si korban. Dan yang terakhir, karena ikut-ikutan teman-temannya membuli. Dia tidak tahu apa penyebabnya dan dia ikut-ikutan. Ya, dampak dari perilaku bully. Dampak dari perilaku bully bisa saja teman-temannya mengalami trauma, stres, dendam, dan juga kehilangan akal sehat. Ya, jadi cara mengatasi bully yaitu yang pertama, berbicara pada perilaku dengan mengatakan maaf, tolong hentikan ini, saya tidak suka dihina, diremehkan, dan sebagainya. Yang kedua, cerita pada orang yang bisa dipercaya. Contohnya kalau di rumah cerita pada orang tua. Pada saat di sekolah, ceritalah kepada ibu guru, jangan dipendam, abaikan dengan cara tidak perlu didengar dan dihiraukan. Kalau di dunia sosial media, di-blog saja, bangun rasa berani dan juga percaya diri. Cegah perilaku bully, kampanye stop bully sehingga tidak ada bully di sekitar kita. Ya, demikian materi kita hari ini. Kakak ingin bertanya, apa yang sudah dipahami dari materi yang kakak tampilkan? Ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit? Apa yang sudah dipahami? Coba angkat tangan yang bisa memberikan pemahaman apa yang sudah dipahami dari materi kita barusan. Coba Lian. Stop bully. Ya, stop bullying. Terima kasih. Siapa lagi? Ica. Apa yang sudah dipahami dari materi kita barusan? Oke, Bila. Apa yang dipahami? Ya, coba angkat tangan, ada yang tahu? Ya, kita tidak boleh membuli teman kita di sekolah, kakak kita di rumah, atau adik kita di rumah. Ya, pintar sekali, terima kasih jawabannya. Ada lagi? Ya, silakan. Bully adalah suatu tindakan yang negatif dan tidak baik. Ya, bully adalah tindakan yang tidak baik. Jadi, stop membuli. Bully juga termasuk misalnya ejek-ejek itu teman tak di sekolah, dipukul, itu tindakan bully secara fisik. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Oke? Masih ada yang ingin menjawab apa yang dipahami dari materi yang tadi? Sudah tidak ada? Ya, silakan Rian.
Kecil. Ada lagi? Tidak ada yang mengerti dari materi yang tadi? Ya, tidak boleh berkata kasar kepada teman, berbicara kotor kepada teman. Tidak boleh dilakukan itu, Le. Ya, pintar. Terima kasih jawabannya. Dari cewek siapa lagi? Tri, apa yang kamu pahami dari materi tadi? Bilang saja, tidak ada yang salah jawabannya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, semuanya masih menunggu kita berdiri lagi, kita sendiri. Tidak ada yang paham dari orang atau malu-malu. Ya, kita briefing telepon pagi, siang, malam. Kalau Pak Kakak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Sudah ingat sih? Oke. Pagi, tepuk siang, tepuk malam, malam, tepuk siang, malam, tepuk pagi, tepuk malam, pagi, siang. Ya, silakan duduk kembali. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan dari materi kita? Ya, ini sering terjadi karena itu tadi di sini. Ya, karena kurangnya perhatian dari keluarga, jadi dia cari perhatian di luar rumah. Jadi dia sering membuli temannya, berbicara kotor di sekolah, bully adiknya di rumah atau kakaknya. Ya, tindakan itu adalah tindakan bully. Ya, ini perilaku, penyebab perilaku bully. Ya, kurang perhatian di keluarganya karena rasa iri kepada temannya. Misalnya iri, itu temanku loh pintar sekali di kelas, saya tidak pintar nah. Ya, karena memiliki rasa dendam kepada temannya, jadi sering membuli itu temannya. Jadi perilaku itu tidak boleh dilakukan. Karena ikut-ikutan temannya membuli, padahal dia tidak tahu masalah. Senyum-senyum dia. Ya, apa? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, mungkin materi kita hari ini sudah cukup. Jadi dapat kakak simpulkan perilaku membuli ialah perilaku yang dilakukan dengan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti dan sering dilakukan secara terus-menerus
Jadi perilaku bully itu sering dilakukan secara terus-menerus. Jadi bully harus dihentikan mulai saat ini karena adik-adik sudah mau lulus dan akan masuk di sekolah yang berbeda-beda. Jadi nanti kalau masuk di SMP tidak boleh main bully-bully lah. Senyum-senyum terus itu dia. Oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini. Apa yang ingin pimpin kita dalam doa? Ya, silakan maju ke depan. Doa apa? Semoga kami bisa belajar dengan baik dan bisa dan semoga kami dilindungi oleh Amin. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, jadi pertemuan kita pada layanan klasikal hari ini sudah selesai. Ini layanan yang kedua. Mungkin ke depannya kakak masih akan layanan sebelum penarikan di akhir bulan. Ya, jadi terima kasih atas waktu adik-adik yang sudah diluangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Salam para guru.